Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar ini diposting oleh Menakili. Teman-teman di sini kelihatan ya Bapak Ibu sekalian, dan mari sama-sama kita dengarkan ya. Saya Menakili, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya warga negara Indonesia biasa. Saat ini menantang saudara-saudara muslim yang anarkis untuk temui saya. Saya akan hadapi tanpa perlawanan, tanpa senjata. Bukan bermaksud membela umat Nasrani atau saya adalah seorang Nasrani, bukan. Ya. Tapi apa yang kamu lakukan terhadap tempat ibadah umat agama yang lain sudah sangat keterlaluan, karena itu menyakiti bahkan anak kecil. Maka sekarang saya nyatakan, saya pasang badan. Saya siap didatangi tanpa perlawanan, tanpa orang lain. Saya sendiri tunggal. Datangi saya, temui saya, cari saya. Silahkan hubungin saya. Bagi yang anarkis dan intoleran, silahkan. Saya pasang badan, karena bagi saya, nyawa saya murah untuk membuktikan pada generasi berikutnya, pada keturunan saya, bahwa ternyata benar adanya tentang agama yang diisukan ternyata alat politik untuk memecah bangsa, mengelompokkan masyarakat. Itu benar adanya. Dan yang kedua, ternyata yang mengaku beriman tidak benar-benar beriman. Saya nyatakan, nyawa saya murah demi keturunan saya dan generasi berikutnya. Saya tantang kalian yang anarkis, jangan sama anak kecil. Lakukan itu pada saya serahkan nyawa saya, ya. Biar kamu puas, silahkan. Cari saya, temui saya akan hadapi kamu tanpa perlawanan. Dan bagi siapapun yang mengenal saya, apabila hal buruk menimpa saya setelah video ini, saya berpesan untuk tidak perlu usut ke pihak berwenang, ke kepolisian, nggak perlu, karena setahu saya nggak pernah ada hukuman yang begitu berarti untuk aksi intoleran dan aksi anarkis agama. Jadi nggak perlu, cukup jadikan ini bukti pada keturunan saya dan generasi berikutnya. Ingat, saya menantang kalian yang anarkis dan intoleran. Saya akan pasang badan tanpa perlawanan, tanpa senjata. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, sebenarnya ini adalah ekspresi dari kemarahan dan juga kekecewaan perihal intoleransi yang sering sekali terjadi di bangsa kita Indonesia ini. Nah teman-teman, ini viral sekali ya videonya itu, dan bahkan juga di sini ada orang-orang yang kemudian memberikan komentar, ada yang setuju tapi juga ada yang mengkritisi. Seperti di sini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, diuraikan bahwa maaf ya Mbak, tidak usah membawa agama, apalagi Muslim katanya. Muslim tidak suka kekerasan, itu hanya oknum. Sebaiknya Anda sebut saja orangnya, jangan membuat orang yang tidak melakukan menjadi tersinggung. Ini dia teman-teman ya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi dikatakan bahwa kita semua cinta damai, kita sama-sama NKRI. Jadi mari kita jaga NKRI, jaga toleransi beragama sesuai ucapanmu. Lalu kemudian di sini dibalas teman-teman, ada netizen lain yang kemudian memberikan respon, diuraikan bahwa tidak suka kekerasan tapi faktanya suka anarkis dan kekerasan. Lalu kemudian di sini ada yang juga membahas perihal Edis TV. Edis TV tidak pernah meleset katanya. Lalu kemudian juga di sini banyak sekali Bapak Ibu komentar dari netizen. Lalu kemudian juga di sini ada lagi yang menyebutkan bahwa Mbak sebaiknya sebutin waktu dan tempatnya kejadian yang Mbak maksud biar jelas, karena jangan sampai ucapan Mbak sengaja, orang nggak sengaja mengeneralisir umat agama yang Mbak maksud. Oke, biar maksud Mbaknya bagus dan mulia ini bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Lalu kemudian di sini dijawab bahwa kejadiannya tidak hanya yang baru-baru viral, maka saya sebutkan hanya bagi yang anarkis dan intoleran, karena kejadian seperti yang dimaksud tentu bukan yang pertama. Nah benar Bapak Ibu ya. Jadi memang peristiwa-peristiwa intoleransi itu, dan sebenarnya harusnya ini mendapatkan atensi dari pemerintah. Memang pada beberapa waktu yang lalu ya, Pak Presiden Prabowo itu bahkan sempat
ada utusan khusus presiden yang posisinya itu membidangi perihal keagamaan, Bapak Ibu sekalian. Karena salah satu isu yang kemudian diperhatikan itu adalah perihal adanya pelarangan ibadah ataupun tindakan-tindakan intoleransi dalam beragam bentuknya. Bahkan bukan hanya lagi yang menjadi pelakunya itu masyarakat biasa, tapi bahkan ada ASN, lalu kemudian juga ada ketua RT. Wah, itu sudah sangat memilukan Bapak Ibu. Jadi memang wajar pada waktu yang lalu itu Pak Prabowo Subianto memberikan perhatian dengan ada utusan khusus yang mana Bapak Ibu semua untuk memberikan solusi ataupun melakukan tindakan-tindakan preventif supaya itu tidak terus berlanjut. Namun memang sampai sekarang itu saya juga kurang tahu Bapak Ibu ya, apakah kemudian ada orang yang menggantikan setelah Gus Miftah mengundurkan diri pada waktu itu ataukah bagaimana. Tetapi yang pasti peristiwa-peristiwa intoleransi ini masih terjadi sampai hari ini. Masih terjadi Bapak Ibu. Bahkan yang paling memilukan dan menyedihkan ini, teman-teman masih ingat yang terjadi beberapa waktu yang lalu, sekitar belum juga 1 bulan Bapak Ibu ya. Ada saudara kita yang mau membangun satu sekolah teologi, termasuk dalamnya ada gereja, juga ada bukit doa namanya Holy Land Bapak Ibu. Semua perizinannya sudah dikantongi. Semua Bapak Ibu sudah dikantongi oleh mereka, Yayasan Anugerah Surakarta. Jadi mereka mau membangun dan pada akhirnya izinnya itu ditunda melalui keluarnya SK Bupati karena ada penolakan dari sekelompok orang. Katanya alasan untuk dikeluarkannya SK penundaan itu oleh sebab menjaga kondusivitas dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa saja terjadi di masa mendatang bila itu tidak ditunda. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita memperhatikan izinnya sudah lengkap. Berarti dasar hukumnya sudah jelas. Tapi hanya karena segelintir orang, sebagian kelompok yang kemudian menyatakan penolakan, akhirnya apa? Tidak jadi Bapak Ibu, sampai sekarang masih ditunda. Dan perlu diketahui, orang-orang yang menyatakan penolakan pembangunan Holy Land itu jelas sekali. Mereka dengan jelas menggambarkan, menguraikan perihal identitas keagamaan yang mereka anut. Bahkan dalam satu video ada yang menyebutkan bila itu dibangun ini menjadi sebuah semacam bencana akidah. Wah, Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu ya maksudnya itu seperti apa dan bagaimana. Tapi yang pasti orang-orang yang pada akhirnya bila mana itu Holy Land dibangun dan setelah selesai, yang akan memanfaatkannya kan orang-orang yang Kristen di situ. Kan jelas Holy Land-nya kan bukit doa, ada gereja, ada STT di situ. Jadi bagaimana itu kemudian bisa mendampaki ya, mempengaruhi iman orang lain? Kan mereka tidak perlu datang ke situ dan tidak ada pemaksaan, tidak ada mereka mewajibkan nanti kalau ini udah selesai maka Anda yang ada di lingkungan sini harus datang, harus ikut. Kan enggak begitu. Dari awal saja sudah jelas bahwa tujuan pembangunannya itu diperuntukkan untuk masyarakat warga yang beragama Kristen. Jadi memang pada akhirnya kalau yang mau datang ke sana beragama Kristen ya itu sudah sewajarnya. Kalau selama ini kita sibuk dengar ada yang bersuara perihal Israel, ya perihal ini dan itu di Gaza, Palestina, kemanusiaan dan segala macamnya, baik itu adanya. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan, kita jangan lupa yang terjadi di dalam negeri kita sendiri. Tidak ada salahnya bersuara perihal yang terjadi di bangsa lain, di negara lain, di warga lain, ya, di umat yang lain. Tapi jangan lupakan yang terjadi di depan mata di dalam negeri kita sendiri.